Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share video pembelajaran kitab Fathul Qorib bab pernikahan dan poligami yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatkur dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Selamat menyimak kajian kitab Fathul Qorib, mudah-mudahan menjadikan barokah untuk Anda. Simak sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan share serta bunyikan notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan Anda bisa mengikuti video-video terbaru. Demikian saudaraku, dimanapun Anda berada, sedekah like, subscribe agar Anda dapat keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya, sebelumnya dalam bab pernikahan mungkin kita sudah sering dengar targipan-targipan, bayan-bayan pernikahan. Ya, sebelumnya pernikahan itu bukan hanya sekedar kebelet laki-laki ketemu jodoh wanita, sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Jadi pernikahan itu sebenarnya hal yang sangat luar biasa. Munculnya kebanyakan para nabi, orang-orang soleh, wali-wali Allah, ini justru kebanyakan munculnya dari hasil sebuah pernikahan. Pernikahan tentunya pernikahan yang barokah, yang didasari atas agama, yang di situ betul-betul dilaksanakan kriteria-kriteria, tertib-tertib, syarat-syarat pernikahan yang sah, sehingga menimbulkan putra-putra atau putri-putri yang soleh atau solihah hingga jadi wali-wali Allah. Begitu juga munculnya orang-orang buruk, ya kebanyakan dalam sebabnya diantara pertemuan antara laki-laki dan wanita, yang di situ tidak didasari atas agama, sehingga muncul anak-anak yang tidak jelas, yang nakal dan sebagainya. Maka momen pernikahan ini sebenarnya untuk menentukan bagaimana sebuah kehidupan yang melanjutkan kehidupan yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk itu kita harus tahu betul-betul bagaimana syarat-syarat yang sah sebuah pernikahan, mengenai akad, wali dan sebagainya, dan niat-niat ataupun hukum-hukum pernikahan. Memang secara umum ya nikah itu termasuk sunnah daripada sunnah baginda Nabi, sehingga ketika para sahabat itu ada yang istilahnya mungkin keimanannya ketika itu sangat tinggi, sehingga wis ada yang sampai pokoknya saya mau puasa terus. Ada 3 orang sahabat rembukan berlomba-lomba, saya mau puasa terus. Satunya saya akan melek terus, tidak akan tidur. Satunya saya tidak akan nikah. Saking semangatnya berjuang mengamalkan agama ini, sampai maka didengar oleh baginda Nabi, kemudian ditegur, ya agama itu enggak seperti itu. Agama itu ya seperti saya, ya tidur, ya makan, ya nikah juga gitu. Mananya orang yang kelihatannya wis notok mujadahnya itu belum tentu justru mendapatkan anugerah-anugerah, fadilah-fadilah yang besar dari agama, tidak. Jadi semangat yang dapat pahala itu ya semangat yang didasari atas tetap ikut koridor syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi badin usahi wa ma yatasilu biminal ahkam wal qadaya wa hadika ba'dun sahil matni. Wan nikah yutlaqu lughatan ala dhammi wal wat'i wal aqdi wa yutlaqu syar'an ala aqdin mustamilin alal arkan was surut. Nikah, lafaz nikah itu lafaz bahasa Arab, artinya kumpul, jima ataupun akad. Jadi kata-kata nikah, ayo kita nikah, ini secara bahasa kumpul-kumpul itu dikatakan nikah, bisa dikatakan nikah secara bahasa.
Tapi secara syara wa yutlaku syara'an, sedang menurut syara yaitu suatu akad yang mengandung memuat beberapa rukun dan syarat. Tapi secara syara kata-kata nikah, dikatakan nikah itu sebuah akad yang di situ mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja. Sekarang hukum nikah. Hukum nikah sebenarnya gimana ini? Wan nikah mustahabun liman yahtaju ilaihi bitawqani nafsihi lil wat'i wa yajidu uhbadahu kamaharin wa nafaqatin fa in faqatal uhbah lam yustahab lahu nikah. Nikah itu sunnah, dihukumi sunnah bagi siapa ini, tapi tidak mutlak pokoknya sunnah, tidak, tapi ada ketentuannya. Nikah itu sunnah bagi orang yang sudah membutuhkan terhadapnya. Yang pertama memang sudah perlu untuk nikah, memang wis ada hasrat untuk nikah, mungkin nafsunya sudah ada keinginan yang kuat untuk jima dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua, dan sudah memiliki biaya pernikahan. Biaya pernikahan itu meliputi mahar, untuk mahar dan untuk nafkah. Nah inilah kalau orang sudah punya keinginan untuk nikah, kemudian dan punya biaya yang mencakup untuk memberikan mahar dan nafkah. Nah, nanti ada batas-batas nafkah, berapa ini nafkah yang wajib diberikan itu. Dan nanti bagi kita harus tahu ini, sehingga tidak menuntut hak seorang laki-laki saja, tapi harus memberikan hak juga, dan hak kita kepada seorang wanita apa, berapa, nanti ada ketentuannya. Ini tergantung daripada kriteria seorang suami yang jenis bagaimana, sehingga nanti ada ketentuan-ketentuan khusus. Dan nafkah yang ada ketentuan khusus ini hanya suami kepada istri. Nanti ada ketentuan-ketentuan khusus. Adapun untuk yang lainnya, seorang ayah terhadap anak, ataupun seorang tuan terhadap budak, pembantu dan sebagainya, itu nanti menurut kemampuan. Ya, nggak ada batasan secara khusus. Karena nanti diantara yang wajib, sebab-sebab wajib memberikan nafkah itu cuma ada 3, yaitu antar orang tua terhadap anak, kemudian antar suami kepada istri. Kalau orang tua terhadap anak itu nanti saling ada kemungkinan saling wajib, sehingga nanti ada kemungkinan anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua, begitu juga orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak. Nanti ada batasan sampai kapan dan ketika kapan. Cuman kalau jumlah nafkahnya tidak ada batas secara khusus. Kemudian yang kedua, antar suami kepada istri, itu nanti baru yang ada batasan khusus. Nanti suami dibagi 3 jenis golongan. Nah, nanti kita termasuk golongan yang mana? Sehingga nanti kewajiban kita kepada istri itu sebenarnya berapa per harinya. Nah, itu nanti ada itu. Bahkan kita nggak boleh nepeng aslinya itu. Jatah dia ya sudah. Kalau kita nepeng harus izin. Nanti kasih habis itu ikut makan bareng, loh, itu namanya enggak apa-apa kalau dia ikhlas. Tapi secara asli kalau seorang istri tahu mengenai haknya sehingga punya dia dimakan sendiri, suami suruh lalu sendiri, ya itu enggak dosa dia. Lah, adapun di sini untuk orang-orang yang sudah kebelet tapi tidak mampu, maka tidak disunahkan, bahkan bisa makruh ya untuk nikah. Sudah kebelet tapi nggak mampu, gambaran secara dohir tidak mampu untuk memberikan
mas kawin, mahar dan nafkah tidak mampu, maka bagi dia disunahkan untuk memecah nafsunya dengan puasa, ya, dengan puasa. Bahkan bagi dia hukumnya makruh nanti nikah. Berarti maknanya kan akan membuat lapar seseorang. Gitu. Kalau seandainya seorang bujang, kalau lapar kan lapar sendiri. Kalau sudah beristri, kalau dia lapar malah nanti bisa menyebabkan istri juga lapar juga. Maka di sini yang sunnah, dihukumi sunnah untuk nikah, yaitu adalah orang yang sudah ada keinginan, betul-betul ada ingin untuk nikah dan mampu untuk memberikan mas kawin dan nafkah. Mengenai nafkah nanti akan dibahas di belakang, mengenai batasan-batasan, ukuran-ukuran berapa perharinya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Cuma nanti juga ada syarat-syaratnya juga. Wa yajuzul hur ijma'a baina arba'i harair. Nah, sekarang berapa batasan boleh nikah? Batasan boleh nikah bagi laki-laki merdeka, dan diperbolehkan bagi orang merdeka mengumpulkan memiliki 4 istri yang merdeka. Jatahnya 4. Sehingga kalau kita dengar kabar-kabar kok ada orang punya istri 8, lebih dari 4, ada orang Madura ada 11, lah itu bagaimana ini hukumnya ini? Nah ini kalau seandainya akadnya itu bareng langsung saya nikahkan kamu dengan 10 wanita ini, maka semuanya tidak sah. Tapi kalau akadnya itu berurutan, bulan ini bulan ini sampai 11 bulan, maka nanti mulai kelima ke atas tidak sah, ya. Mulai kelima ke atas tidak sah. Yang sah yang 4 pertama saja, sisanya tidak sah. Kalau terjadi jima berarti dianggap zina dan sebagainya. Gitu. Ini jatahnya 4. So punjul gitu. Ya. Dan makanya bagaimana itu kalau hukumnya nikah lebih dari 4? Nah, itu seperti tadi. Kalau akadnya bareng, dulunya akadnya bareng, maka semuanya tidak sah. Kalau akadnya beriringan, berurutan, maka nanti mulai yang kelima ke atas tidak sah. Gitu. Kalau yang berurutan 4-4-nya bareng 4, iya sah. Iya. Akad, satu akad. Yang bareng atau yang nggak bareng, pokoknya lebih dari 4 itu terserah mau jarak berapa, pokoknya kalau sudah 4 berarti dia sudah putus. Ya. Adapun kalau yang salah satunya dicerai kemudian dia nyari lagi, itu pun harus nunggu masa iddahnya habis. Misalnya punya istri 4, ini mau nambah lagi, akhirnya 1 dicerai supaya bisa ganti yang lain misalnya, maka harus nunggu iddahnya istri yang dicerai itu habis, ya. Ini kalau jenis cerainya cerai roj'i, tolak 1 tolak 2, ya. Tapi kalau cerainya itu langsung tolak 3, maka tidak perlu nunggu masa iddahnya habis, langsung boleh cari 1 lagi. Jadi kalau 4 nikah punya istri 4, kemudian pengen lagi nambah, ini harus digugurkan 1. Digugurkan 1 pun itu kalau cerainya itu berupa cerai tolak roj'i, tolak 1 tolak 2, maka mau nikah lagi harus nunggu sampai iddahnya habis, masa penantiannya habis. Karena dalam masa tolak roj'i
seorang istri dalam masa tolak raj'i itu statusnya secara masih berupa istri dia, karena masih terjadi bisa saling mewarisi dalam masa iddah ya. Kalau tolak 1 atau tolak 2. Tapi kalau tolak 3 maka itu statusnya langsung bukan istri, sehingga setelah cerai langsung nikah lagi, berarti sudah tidak masalah, nggak usah nunggu iddahnya habis. Tapi bagi orang merdeka sendiri pun ini ada orang-orang yang hanya dibolehkan satu saja, termasuk orang-orang gila, orang idiot. Orang gila itu boleh nikah, tapi yang menikahkan walinya. Lah kalau untuk orang gila, orang idiot itu cuman satu saja, tidak boleh 2. Orang dia nikah itu ya ben gak merusak yang lainnya. Jadi orang gila sah dinikahkan, bukan nikah, dinikahkan. Yang menikahkan walinya. Cuman jatahnya 1. Jadi kalau orang sehat 4. Apa nih Bu? Halal. Yang mana itu? Yang harus nikah lagi tolak 3. Kalau tolak 1, tolak 2 selagi masih dalam masa iddah tidak perlu akad, langsung rujuk aja, yuk kembali yuk. Nggak perlu. Kalau dalam masa iddah, selagi dalam masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, tolak 1, tolak 2 habis masa iddah, masa penantiannya habis, maka nanti hanya akad saja, akad baru. Berarti ada wali, ada saksi, ada mahar lagi dan sebagainya. Tapi tidak harus nikah lagi. Tidak harus nikah dengan orang lain dulu. Yang harus nikah dengan orang lain dulu itu kalau tolak 3. Kamu saya ceraikan 3. Nah ini maksudnya maksudnya gini, itu harus dibilang gini, cerai kamu tolak 3 bilang seperti itu, atau satu bisa hanya omongan kamu saya cerai. Kalau ada ketentuan 3 langsung 3. Kalau hanya 1 maka jadi 1. Nanti besok lagi kok kamu saya ceraikan. Besok kok kamu saya ceraikan lagi. 2. Kamu saya ceraikan. Misalnya bilang 1 kali itu masih statusnya masih suami istri atau sudah dikatakan? Secara dohir masih suami istri, tapi secara batin sudah nggak boleh kumpul kalau belum rujuk. Kalau mau kumpul rujuk dulu. Rujuknya harus nikah lagi. Enggak. Kalau dalam masa iddah ngomong aja. Ayo balik nih. Gak usah ribut. Tapi itu tanahnya 1 sudah gugur. Ya nanti kalau ketika itu kok dia tolak lagi, 2 lagi, bukan ngulangi lagi, nambah. Nambah. Bukan terus balik nih si Jine, enggak. Untuk tolaknya berlanjut. Untuk tolaknya berlanjut. Kecuali kalau yang tolak bain tadi, tolak 3, cerai. Kemudian mau kembali kan dia kawin lagi dengan orang lain. Setelah dengan orang lain kemudian diceraikan lagi dengan orang lain tersebut. Kemudian kembali lagi, lah itu baru dimulai 0 lagi. Muhalil. Terus masa iddah untuk yang talak ketiga itu berlaku untuk yang laki atau juga Cewek. Jadi masa iddah, masa penantian itu hanya wanita. Laki-laki nggak ada iddah. Cerai langsung kawin lagi, cerai kawin. Ditinggal mati langsung kawin lagi tidak apa-apa kalau laki-laki. Tapi kalau wanita ditinggal suaminya meninggal, tidak boleh langsung, harus ada masa penantian. Tergantung nanti. Kalau masa iddah
masa iddah ada sebab dicerai, ada sebab ditinggal mati. Kalau sebab ditinggal mati, nanti ditengok kondisinya hamil atau tidak. Kalau kondisinya hamil, ada wanita hamil, suaminya meninggal, maka masa penantiannya sampai melahirkan. Yang susah kalau hamilnya baru seminggu, ngenteni 9 bulan. Ya. Itu pun kalau hamil dari suami, ya. Tapi kalau hamilnya dari orang lain beda lagi. Hamil dari suami. Kalau dia tidak hamil, maka ditengok dulu juga masih haid atau tidak. Langsung, bukan, nggak ada perinciannya, langsung 4 bulan 10 hari, langsung 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi kalau hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Ini kalau ditinggal mati. Kalau dicerai, ya, dicerai sama juga nanti hamil atau tidak. Kalau hamil sampai melahirkan, kalau tidak baru masih haid atau tidak haid. Kalau masih haid nanti 3 kali persucian, 3 kali suci, haid suci, haid suci, haid suci. Ya umumnya 3 bulan 4 bulan. Kalau haidnya lancar. Nanti kalau tidak haid maka 3 bulan monopos. Mbah-mbah cerai, mbah-mbah cerai. Mbah cerai boleh nikah lagi enggak? Ya boleh aja, tapi tunggu 3 bulan. Ini bagi yang tidak haid. Tidak haid baik masih kecil ataupun sudah monopos, ataupun dewasa tapi enggak pernah haid, ada juga kan. Kalau masa iddah itu tinggal krematif itu apa batasan untuk perjalanan itu ada batasan? Perjalanan gimana maksudnya? Lain daerah, karena mbak saya itu kan tinggal saya masih itu nggak boleh jalan kemana-mana. Batasannya hari perginya. Iya. Nanti ada kewajiban-kewajiban dalam masa iddah, dalam masa penantian ditinggal mati. Itu nanti ada kewajiban-kewajiban bagi istri. Memang diantaranya nggak boleh keluyuran, kecuali kalau memang dibutuhkan ada hajat seperti cari makan dan sebagainya. Kalau secara umum dandan pun nggak boleh dalam masa iddah, sebab ditinggal mati, namanya ihdat itu nanti. Seorang wanita wajib ihdat. Ihdat itu tidak berhias dalam masa iddah dan tidak keluyuran kemana-mana kecuali ada hajat. Ya harus di rumah aja. Yes, nang omah. Marai mancing. Jadi janda. Janda. Yeah. Iya. Kalau nggak ada hajat. Hajatnya ya cari makan, boleh kerja, itu pun siang hari lah. Ke tetangga boleh, yang penting tidak nginep, harus kembali tetangga. Nanti ada kewajiban-kewajiban terperinci dalam bab iddah. Lanjut. Wah, bagi laki-laki merdeka jatahnya 4. Harus izin istri yang lama apa tidak? Nah, ini itu haknya seorang suami. Ini keempat itu hanya. Cuman kalau setelahnya terjadi keributan ya walah. Kemudian untuk budak, selanjutnya halaman 106 baliknya. Budak sekarang nggak ada ini. Kalau untuk wanita laki-laki merdeka jatahnya 4, untuk budak jatahnya 2. Sedangkan laki-laki merdeka ini secara umum tidak boleh menikahi budak
karena nanti anaknya akan jadi budak sehingga memperbanyak perbudakan. Boleh, itu pun ada syaratnya. Secara umum laki-laki merdeka di sini tidak boleh. Boleh tapi ada 2 syarat. Yang pertama, tidak memiliki mas kawin untuk memberikan kepada wanita merdeka. Kemudian yang kedua, takut dikhawatirkan akan berbuat zina, baru boleh nikah budak. Tapi budak sana ini nggak ada. Seumben perang dulu. Pembantu tidak termasuk budak. Budak itu boleh diperjualbelikan seperti barang budak itu. Kalau pembantu mau didol. Pembantu ini khotim. Laki-laki merdeka menikahi budak wanita ini. Ya, secara umum tidak boleh. Saudari ya? Ya sama aja berarti. Amin. Masanya itu budak ini. Iya, karena nanti akan memperbanyak perbudakan jadi budak, anaknya itu nanti akan jadi budak. Tapi nanti kalau sudah terlanjur memenuhi syarat nikah dengan budak, misalnya nggak mampu memberikan mas kawin, akhirnya nikah dengan budak, habis itu kok kaya, maka pernikahannya sudah dianggap sah yang dulu tetap. Oke. Sekarang bahas 107, hukum laki-laki melihat wanita. Melihat atau terlihat. Di sini melihat. Hukum laki-laki melihat wanita. Melihatnya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan ada 7 macam, 7 kriteria. Yang pertama, melihatnya seorang laki-laki sekalipun ia sudah lanjut usia dan pikun serta tidak mampu jima pun pada perempuan lain yang bukan mahram tanpa ada hajat, hukumnya tidak boleh alias haram. Makanya ini yang haram itu melihat atau terlihat itu. Ya ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan amalan-amalan yang di situ arahnya itu untuk menghapuskan dosa. Habis sholat suruh baca tasbihat, alhamdulillah, takbir, sehingga akan menghapuskan dosa. Makanya banyak sekali amalan-amalan yang mengarah di situ untuk menghapus dosa. Karena dari segi melihat saja ini sudah sehari itu berapa dosa kita perbuat. Nah inilah. Makanya oke. Melihat loh ini. Kalau terlihat kan duduk pandai. Malah ngobrol-ngobrol gimana? Bukan melihat. Profesi gimana itu ya profesi? Sak ruangan nih. Yo. Jangan melihat. Intinya jangan melihat. Bangkunya berhadapan-hadapan tak? Guys, yo rodok ngene sithik ngono. Iya, sembuh. Dia bukan melihat saya kan? Makanya sehari istighfar ribuan kali ya wajib itu. Hari ngobrol gimana? Bukan melihat saya. Niku mboten sah ditafsiri. Intinya secara hukum melihatnya seorang mbah-mbah yang itu nggak punya syahwat saja melihat wanita aja nggak boleh gitu. Apalagi yang masih punya hasrat dan sebagainya. Di sini loh. Ini bicara kitab loh, bicara kitab. Wah, sebenarnya nggak usah kitab tinggi-tinggi ini wis dosane suwuke. Perlu
istighfar yang banyak dan sebagainya, minta ampun ini. Kadang-kadang orang nggak merasa dosa. Saya itu suruh istighfar dosa apa loh? Dengan ini saja wis pirang-pirang. Melihat, terlihat. Nah, ini makanya di sini bahasanya melihatnya. Melihat Yang di itu. sini itu pakai bajunya seksi itu gimana? Iya itu. Jadi kalau aurat itu badan. Kalau tertutup ya enggak termasuk aurat, berarti dia sudah menutupi aurat. Cuman nanti kalau menutupi aurat dengan membentuk badan hukumnya makruh. Menutup auratnya. Nah, membungkus aurat. Kalau masalah syahwat haram itu jangankan kepada wanita, kepada siapa saja, kepada hewan pun kalau syahwat haram hukumnya. Gitu. Ya. Jadi ini yang melihat tanpa syahwat loh ini. Ya. Saya nggak syahwat loh. Ini mbah-mbah nggak syahwat aja loh haram. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang loh saya nggak ngapa-ngapain, biasa aja loh sama dia. Biasa aja. Ini bukan bahas masalah biasa saja, melihatnya itu. Ya. Cuma nanti kan perlu membahas mengenai yang dihilafkan itu mengenai auratnya wanita itu sebenarnya yang mana. Nah, wajah itu termasuk aurat atau tidak? Kalau di sini, kemarin sudah kita bahas dalam bab sholat itu kan wajah dan telapak tangan tidak aurat itu dalam sholat. Adapun di luar sholat semuanya termasuk aurat bagi wanita. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan wajah tidak termasuk aurat. Cuman justru wanita itu yang paling dominan ya wajahnya itu kan. Wajahnya diri. Hukum melihat wanita yang bukan mahram ajnabiyah hukumnya haram. Ini yang di luar daripada yang termasuk kriteria aurat ya. Nah, mengenai auratnya kalau di sini dan termasuk jumhurnya mazhab Syafi'i, seluruh anggota wanita kalau di luar sholat hukumnya termasuk aurat. Adapun suara kalau mazhab kita tidak termasuk aurat kecuali kalau menimbulkan fitnah, nanti jadi haram karena ada fitnahnya itu, sehingga mendengarkan suara wanita dan sebagainya itu tidak termasuk aurat. Walaupun memang ada ulama yang mengatakan suara wanita aurat, tapi mazhab kita tidak termasuk aurat. Cuman kalau sampai menimbulkan fitnah dengan mendengarkan suaranya sehingga jadi syahwat dan sebagainya, nanti jadi haram. Haramnya karena syahwatnya itu. Kalau wanita lihat laki-laki bukan mahram, Sama saja. Sama. Jadi hukum, cuman kan auratnya laki-laki kan beda toh. Sehingga kalau wanita melihat wajah kita kan nggak termasuk aurat. Auratnya laki-laki kan mulai pusar sampai antara pusar dan lutut. Itulah yang tidak boleh dilihat oleh seorang wanita. Kalau melihatnya karena syahwat ya seperti tadi, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun haram. Dengan tembok, tiang pun haram juga. Kalau ada syahwatnya, ada unsur syahwatnya. Kalau bayi tabung itu gimana? Bayi tabung. Kalau dari mani yang kumpulan mani yang halal ya antara suami istri dan dikeluarkan dengan cara yang halal, Kan dia nggak disatukan antara tabung sama tabung itu. ya iya kan mengumpulkan. Keluarkannya juga dia biasanya kayak onani gitu. Makanya kalau maninya antar spermanya itu sperma yang halal, antara yang halal berarti sperma suami istri dan dikeluarkan dengan cara yang halal, maka boleh. Dikeluarkan dengan cara yang halal ya onani pun pakai istri kan.
tidak pakai tangan sendiri. Ini yang pertama. Walaupun nitip tabung ke ini ke perempuan lain. Ya seperti tadi, bayi tabung boleh kalau syaratnya dari sperma yang halal antar suami istri. Berarti dimasukkan ke rahim orang yang lain. Bawa alam lah niku. Bukan selingkuh. Dengan caranya piye? Suntik. Jadi dia yang laki-laki itu nanti dimasukkan ke ovarium yang perempuan. Berarti antara mani enggak, berarti maninya perempuan itu. Mana laki? Lah iya. Punya suami istri dititipkan di orang lain. Nggak pakai perempuan, nggak pakai istri kita, sperma laki-lakinya aja. Nah, iya, berarti itu kan satunya berarti kan punya orang lain. Yang boleh itu dua-duanya punya suami istri. Berarti kan satunya itu punya orang lain kan, bukan istri. Kan itu bisa terjadi kan kalau kumpul antara sel telur dengan anu kan. Iya. Katanya kalau itu sekarang itu musimnya kan sapi itu kawin suntik itu hukumnya gimana Pak? Ini hukum nyuntik sapi apa? Hukumnya gimana? Ya boleh aja. Kalau hewan boleh bebas. Ini bolehnya ini kaitan dari segi mengawinkannya, menyuntiknya atau apanya ini? Hewan ini bebas. Hewan enggak ada hukum. Tadi kalau itu enggak ada hukum. Manusia jatuhin kamu yang memahmur ya. Cuman kalau hewan itu nanti masalah jual beli spermanya itu. Ya, lah itu kadang-kadang nyewa pejantan untuk diambil janinnya apa spermanya itu, kalau diakoti seperti itu nggak boleh. Tapi kalau suntik itu kan beli toh itu. Jadi kalau seandainya mau nyewa pejantan mau diambil spermanya nanti, karena dari segi kalau ijaroh nyewa itu kan nggak bisa diambil datnya, nyewa itu hanya manfaat, ya gitu kan. Sehingga kalau nyewa pejantan untuk yang maksudnya itu untuk spermanya, berarti kan nyewa yang di situ hasilnya berupa barang. Lah ini tidak boleh kalau diakoti seperti itu. Tapi nanti boleh aja, tapi diakoti lain. Pejantannya nyewa, nanti spermanya minta akotnya, gitu. Wedhusmu tak sewa, engko nama tumanine tak pek aku yo. Berarti dua akot. Kambingnya disewa, pejantannya disewa, kemudian maninya nanti diminta. Tapi kalau langsung diakoti sewa, kemudian yang digendaki adalah apanya spermanya, maka tidak boleh. Berkaitan dengan kan beberapa yang mungkin yang disampaikan dalam pakaian kitab ini dengan beberapa mungkin macam kajian itu rata-rata orang yang bisa menerimanya hadis. Mungkin bisa dijelaskan pendapat ulama termasuk kitab menikah ini pun bagaimana saja. Oh, untuk status kitabnya. Ya memang kalau fikih itu masalah. Kalau kita tidak fokus dalam satu kitab, nanti itu akan terjadi kemana-mana itu. Nanti urutan. Nanti mungkin kalau kita setelah selesai ini kita menginjak ke kitab yang berikutnya yang di situ sudah terjadi ada khilafiyah. Makanya kemarin kita sebenarnya yang awal pakai takrib, pakai tadhib, yang di situ ada hadisnya itu kan sebenarnya keterangan, kemudian sampainya kan ada hadis-hadisnya mengenai dalil-dalilnya. Maksudnya tentang orang itu antara
Masya Allah lah. Itu Mesti biasanya Allah nyanyinya itu. Nanti itu. orang-orang yang tidak semua hadis itu bisa dipahami langsung secara lafadznya, karena itu berupa sebuah bahasa Arab, dan yang paham hadis, yang paling paham hadis adalah para sahabat, karena para sahabat itulah yang ketika itu langsung menerima hadis ya, gitu. Kemudian yang paling paham mengenai sahabat, yang langsung jumpa dengan sahabat adalah para tabi'in gitu. Maka dan yang paling paham mengenai tabi'in adalah tabi'in dan ulama-ulama seterusnya, sehingga nanti istilahnya madhab, keluarnya itu madhab itu. Biasanya orang yang pakai hadis itu nggak bermadhab, nah, langsung hadis. Iya, memang dasar seluruh agama itu ya dari Quran hadis. Tapi untuk memahami Al-Quran hadis, kalau bagi kita bahasa Arabnya aja peletot-peletot, ini akan susah. Maka harus mengikuti orang-orang yang betul-betul mereka sudah paham mengenai Al-Quran hadis tersebut. Dan kalau kita teliti, kalau mau belajar selanjutnya lagi terus, nanti ini semua apa yang dalam kitab fikih itu ya bersumber daripada Al-Quran hadis. Dalil-dalilnya semuanya. Sehingga kalau kita mau memahami apa, mau menyampaikan, ya sudah mengikuti kitab fikih. Kadang ada orang membenturkan hadis dengan fikih, padahal juga fikih itu juga dari hadis tersebut. Biasanya orang yang mengandalkan Quran hadis itu tidak mau bermadhab ya. Iya. Dan untuk pembahasan-pembahasan yang rumit-rumit seperti ini, yang kecil-kecil ini tidak ada nanti, karena kadang-kadang satu hadis itu bisa untuk memberikan makna banyak. Kalau hanya sekedar memandang satu hadis tok, wah itu nanti akan jadi sempit. Biasanya masalah nopo Pak Arif? Biasanya masalah nopo? Kadang kita ketemu orang itu kalau Hadisnya mana? jadi antara pendapat ulama dengan mereka lebih menerima hadis itu. Jadi ongkor. Sering tuh. Ya sebenarnya tanggap ya maksudnya sering dong. Dan ulama ini kalau nggak dasarnya hadis kan nggak mungkin. Ulama lebih paham daripada jenengan ya kan itu. Oh nanti pula. Intinya ada aliran yang tidak percaya dengan perkataan ulama. Pokoknya kalau nggak hadisnya tidak, intinya gitu Ustaz. Nah untuk Banyak lagi dalil manfaatan. Insyaallah tak. Insyaallah gimana? Belum selesai. Oh ngatur. Oh ngatur. Empat mata ya. nanti kembali lagi ke pembahasan rudut nih. Cara membendung pertanyaan orang-orang yang seperti itu. Dan dalam Kutubus Sittah sendiri pun wais banyak ya hadisnya itu. Untuk runtutannya kan fikih, nanti baru hadisnya baru, oh ternyata ini untuk dalil yang itu, dalil yang ini. Sehingga kalau hadis dulu tanpa ada fikih, nanti akan untuk cabang-cabangan pembahasan cabang-cabangnya, mengelompok-kelompokkannya ini yang susah. Seperti misalnya syarat sholat ada sekian, nah ini diambil dari mana ini? Untuk hadis Al-Qur'annya nggak ada.
Itu kumpulan daripada hadis-hadis kemudian dirangkum. Oh, akhirnya menimbulkan dari kumpulan hadis-hadis berarti syarat sholat ada sekian. Dalam hadis lain Nabi menyaratkan harus begini. Dalam hadis lain kalau mau sholat syaratnya harus begini. Sehingga dikumpulkan akhirnya hadis syarat sholat ada 5. Nah, mengumpulkan daripada hadis-hadis itu. Nanti kalau belajar hadis satu tok ini syarat sholat ini, sedangkan dia nggak tahu hadis yang menyaratkan satunya lagi. Nanti kalau ditanya syarat sholat ada berapa? Satu tok nanti jadinya. Begitu. Rukun sholat ada, kalau beri ada 14. Itu dalam hadis nggak ada rukun sholat 14. Tapi orang-orang yang tidak mau fikih, maunya hadis tok, itu secara prakteknya juga mempraktekkan fikih itu. Kamu coba wudunya rukunnya ada berapa? Yang rukun berapa? Lah ini dari mana ini? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Kalau belajar hadis tok tidak akan bisa urut apa wudunya, rukunnya, syaratnya. Itu mengamalkannya itu dari mana itu? Sholatnya misalnya dimulai dari takbir, dari hadisnya yang lengkap sholat dari awal sampai akhir gayanya itu. Kalau enggak rangkuman dari para ulama jadi satu, enggak ada itu. Intinya fikih yang sudah jadi kan sudah disepakati jumhur ulama. Iya. Kanten mengikuti. Karena kalau kita langsung hadis pun itu nanti perlu penelitian hadisnya, nanti rawinya ini hadisnya hadis apa dulu. Nanti masih perlu teliti lagi. Sehingga tambah berat. Yeah. Semoga Allah SWT berikan kepahaman kepada kita sehingga mudah untuk amal. Amin. Terutama jaga pandangan berarti ini intinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah al-fatihah.